Juga kurang lebih sama. Alur bakau juga hanya sebatas pinggir-pinggir sini ya. Jenis Palmaceae. Buangan limbahnya dari tambak ada di sini. Dua teman di sana, Nenek sama Basir. Jadi oke, sekedar catatan, jadi di titik ini agak sedikit lebih mempermudah ke arah timur lagi untuk kerang-kerangan. Ini cukup sehat kelihatannya dibanding Modasia dan Thalassea. Thalassea ini semacam lintah ya, atau pacet, atau mungkin yang jenis siput tanpa cangkang. buih-buih begini. Apa ini juga ada faktor pencemaran dari lahan-lahan yang di atas karena mengingat banyaknya lahan jagung. Selamat pagi Indonesia, kembali ke Kalang Luar Galaksi Channel. Jadi pagi ini kita sudah ada di hotel lagi dari Pondok Daun, Sumbawa Besar, kota Sumbawa Besar. Jadi rencana hari ini sih sebenarnya sudah setelah usai 2 hari kita fokus di Labangka. Sepertinya kita tidak jauh lagi dari kota Sumbawa. Jadi tepatnya nanti ada di wilayah Brangbiji dari sini. Kita sudah menghabiskan 2 malam di sini. Lalu ini sudah masuk Jumat ya. Koordinasinya sudah full, tim survei ekosistem Lamun, Bakau, dan juga terumbu karang sudah ngumpul semua di sini. Jadi kemungkinan akan bisa dilaksanakan semua. Mudah-mudahan sih lancar hari ini. Ikutin ya perjalanannya. Kita sarapan dulu, nanti langsung aksi turun ke lapangan. Yuk. Few inches later, day 2, day 3. Oke, gerilyawan pesisir. Tinggalin hotel. Anehnya tuh kita balik lagi nanti ke sini. Enggak, dia check out katanya di mana kita nginep lagi. Enggak tahu katanya. Allah, itu bisa. Tain kamu check out bilang. Lewat kali. Di sini ada online outletnya kan? Online. Sering banget Pak. Kita masuk. Oke, laporan on the spot. Jadi kita tiba di lokasi Brangbiji, kawasan yang menjadi satu lokasi juga untuk sampel penelitiannya. Jadi di belakang sini ada satu kawasan tambak juga. Tepat berseberangan di ujung sana itu ada Mulut Muara. Sementara yang bisa dilihat ada kampung nelayan juga. Lalu di belakang sini ada beberapa parkir kapal-kapal besar. Ya, kondisi air lumayan tenang. Beda kontras ya perbandingannya dengan yang di wilayah selatan. Jadi harapannya sih enggak tahu ini. Kalau tim Bakau sepertinya akan lebih banyak bekerja di sini karena tutupan coverage-nya lumayan banyak jenis-jenis bakonya. Nah, untuk Lamun ini yang masih tanda tanya. Apakah kita akan lebih ringan kerja di sini? Karena kalau lihat dari sepanjang garis pantainya nggak ditemukan beberapa sampah bekas-bekas dorongan ini ya. Potongan-potongan lamun cenderung bersih dan pasirnya agak beda ya. Ini agak hitam, ini warnanya hitam, sangat jauh dengan wilayah selatan yang cenderung putih. Yap. Dan ini suasana ruang mesin untuk pengaturan sirkulasi air di tambak. Nah, ini lokasi tambaknya. Jadi bisa dilihat ada 2 yang tambak sih, sini ada 2 kolam.
Entah bahkan ada rencana pengembangan sampai luar sana. Jadi yang kita akan periksa, nah ini jalur-jalur pipa menuju ruang mesin. Di kolom water intake-nya, tempat pengambilan air, sekaligus nanti wilayah pembuangannya, outletnya. Ada tambahan 4 jadi 13. 4-nya sudah ada. Sudah ada barusan. Ya ini situs ini. Bisa balik. Pak, mobil di sini enggak apa-apa, Pak? Ini mau keluar enggak? Enggak. Dan suasana pagi ini memang sedikit menggembirakan karena seluruh tim pada spot yang kali ini pagi ini memang bisa ngumpul semua barang di satu tempat. Dan beda dengan lokasi yang sebelumnya di mana kami terpisah antara satu spot dengan spot yang lain. Termasuk juga ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar semua kegiatannya. Intinya sih sepertinya Lamun akan lebih ringan pekerjaannya. Cihuy. Bersih sama sekali, nggak ada potongan Lamun. Kami baru saja mentas dari air dan seperti prediksi awal ternyata memang sedimentasi di sini cukup tinggi karena subsidi dari runoff daratan yang berasal dari mulut muara cukup tinggi sehingga ketebalan lumpurnya juga cukup banyak ya. Dan bisa dipastikan tidak ditemukan tegakan-tegakan Lamun sehingga kita memastikan lagi menyusur pantai menuju muara untuk memastikan lagi apakah ada percah-percah rumput laut ya yang tersisa di sini. Kalaupun ada mungkin juga bukan berasal dari Lamun, tapi dia terbawa oleh arus dari spot yang lain, zona pesisir lain bisa saja jadi. Oke, pendatarannya visual cepat. Selamat pagi tim bakau. Nggak ada. Bersih. Aduh, enak ya. Oke, kita sekarang lagi dekat-dekat dengan tim bakau sambil silaturahmi antar grup. Jadi di belakang ini antara tempat yang awal tadi itu adalah tempat penampungan atau tandon airnya. Jadi nanti disalurkan melalui beberapa kolam yang ada di sebelah melewati tumpukan-tumpukan bakau. Jadi secara garis pematang muaranya dia memang memanfaatkan tegakan-tegakan bakau ini yang sudah cukup alami ya sebenarnya, bukan hasil tanam kayak. Nah, jenis kebanyakannya dominan di jenis Sonerasia antara Cassiolaris dan Alba, tapi yang tampak di pinggir-pinggir ini adalah jenis Sonerasia Alba karena dia bisa dilihat dari benang sarinya yang berwarna putih. Nah, ini tampaknya tanaman-tanamannya. Kelompok bakau, kelompok mayornya adalah Sonerasia. Lalu beberapa asosiasinya sih banyak ya. Jenis-jenisnya ini. Tanaman-tanaman duri ini, daun duri ini. Sementara kalau tanaman-tanaman yang lain lebih banyak ke pohon-pohon jarak. Ini sih kayaknya ditanam ini. Oke, sedikit pembelajaran tentang kelompok bakau. Jadi seperti yang sudah dilihat di sini, ini adalah bahasa lokal sini lebih identik dengan perpat atau prapat, tepi dada. Nah, ini dia ya. Jenis-jenisnya kalau di sini kita mengacu pada buku Jaika. Dia adalah Sonerasia alba karena dengan ciri seperti ini. Di kelopak bunganya ini benang sarinya warna putih. Sementara kalau pembeda dengan Cassiolaris, Cassiolaris itu bunganya nah seperti ini. Ada merah-merahnya. Jadi si kecenderungannya masih sama. Kalau selebihnya mungkin kita akan menemui beberapa kelompok asosiasi saja. Yang umum mungkin seperti ini. Ada apa tadi yang disebutkan? Kalau ini kita mungkin lebih identik dengan nama baiduri atau widuri, sama saja. Bunga-bunga khas pesisir tanaman. Apa sih maksudnya sapi itu lari-lari? Dia sungkan. Kan baik. Ih, tapi lucu kalau anaknya ya. Boy, kalau kita masuk ini boy.
Habis kita boy. Masa udah Lapar, saya lapar. 40 tahun juga masa nggak ada jalan ke Tambak nih. Iya juga ya. Udah 40 tahun loh. Wah, kalau dulu katanya memang pakai. Oke, jadi ini penampakan tambaknya, jadi lebih dindingnya ini semen semua ya, dan besarannya lebih besar dibanding yang ada di Labangka. Kenapa jembatan ini? Mau kemana di sana? Kotanya di sono. Di atas sana itu adanya resort. Seaside. Pernah dunia? Tuh lebih luas. Kok keren sih? Ini kelihatan baru. Nah, ini baru keren namanya. Besarnya. Tenda di sini. Asal ada kelihatan ya. Nah, tim sudah ngumpul di sini dipandu dengan Bapak yang dari perusahaan tempat pertama tadi. Ini adalah lokasi kedua. Nama lokasinya apa ya? Pantai Luk. Nah, ini yang bisa dilihat, ini adalah gardu tempat sampel water intake-nya. Jadi kita akan melakukan pemantauan di sekitar sini. Sepertinya memang berpeluang untuk tim diver dan tim lamun. Sementara kalau bako kayaknya sih gundul. Ya, ini masih ke sana nih. Iya. Jadi buangannya masuk air-airnya diambil Iya. Nah, itu mangrove yang di dalam air. Iya. Oke, sudah di depan dari jalur inlet, tapi kondisi airnya masih cukup tinggi dan kabur. Jadi kita rencanakan, karena di posisi outletnya lebih terlihat jernih, sekaligus sudah agak pendangkalannya lebih dangkal di sana. Jadi kita lakukan pengukuran pertama di sana, baru mungkin nyusul kedua di sini. Oke, butuh perjuangan ke arah barat setengah kilo. Nah itu. Nah ini rembesan dari atas. Yuk jalan lagi. Oke, tegakan dominasi masih Sonerasia. Patokan outlet dekat patokan tiang sini. Oke, silaturahmi dengan tim bakau. Oke, pendataan tidak poin inlet. Jadi saat ini kita sudah masuk di jam berapa ya? Sekitar jam 4. Nah, mesin air sedang bekerja untuk menyedot. Nah, backgroundnya di belakang ini surutnya sih belum surut total ya, tapi karena kondisinya terlalu keruh, jadi kita tidak bisa melakukan transek video. Jadi hanya dilakukan visual berapa spot langsung menyusuri beberapa titik. Nah, yang menarik dari posisi garis pantai hingga ke arah
Oke, fakta menarik yang bisa kita temukan pada saat di spot ini adalah semakin jauh dari kota Sumbawa Besar, terutama di Brangbiji, kawasan di Luk ini juga bisa ditemukan beberapa farma terumbu. Cuman yaitu tadi ada beberapa endapan lumpur karena memang di sini ada muara kecil. Beda juga dengan Brangbiji yang di sana memang itu merupakan alur sungai besar, muara, sehingga lumpur endapannya lebih tebal ya dibanding di Luk. Sementara di Luk di sini juga beberapa spot pinggirannya banyak ditemukan ini pecahan-pecahan karang, rubble-nya. Bisa jadi karena memang ada indikasi dulu pernah ada usaha pengumpulan ikan hias yang menggunakan bahan kimia, jadi banyak karang-karang mati. Itu pun juga beberapa jenis lumpurnya juga mulai cukup ada juga, terutama di bagian inlet karena berdekatan dengan muara sungai kecilnya. Yang lebih menarik karena itu juga ada beberapa tumbuhan ganggang hijau yang cukup banyak, dan fenomena ini juga cukup banyak ditemukan sepanjang pantai utara kota Sumbawa Besar. Dan tiba waktu maghrib, jadi semua aktivitas sudah usai. Kali ini kita juga masih memutuskan untuk menentukan lokasi penginapan di mana. Tapi berhubung agak sedikit pertengahan wilayahnya ini, jadi kami kembali lagi ke kota Sumbawa Besar dan menginap di hotel yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan ketemu dalam perjalanan trip berikutnya besok hari. Tetap saksikan dan monitoring kegiatan ini. Berbagi kegiatan dalam kelas luar galaksi dengan tim-tim komunitas gerilyawan pesisir. Nah, balik lagi di kamar nomor 6, 2 bed. Setelah kemarin 2 hari lalu di sini, kemarin di nomor 9, hari ini balik lagi di sini. Yuk istirahat.